Nah, sempat ada insiden kebakaran. Waktu itu krisis moneter juga, lalu dia masih bersedekah 1/3 dari gajinya. Ada masanya di mana pemimpin pun belajar dari bawahannya. Ternyata hal-hal baik itu kita bisa lakukan, tidak usah menunggu gitu. Paling penting menurut saya tanggung jawab dan juga kejujurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Evermos semua? Selamat datang di Mudah Buka Usaha. Bahagia sekali saya Duda Harlino dapat menjadi bagian dari Mudah Buka Usaha oleh Evermos, di mana tayangan ini bertujuan untuk membagikan kisah inspiratif dari para reseller dan juga pelaku usaha. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan informasi bahwa Evermos secara berkala akan memberikan konten-konten yang berkaitan dengan ilmu, training, dan juga sharing tentang buka usaha. Kemudian juga memulai usaha yang halal, serta marketing. Bagaimana caranya supaya nggak ketinggalan? Nah, sahabat Evermos bisa join di komunitas belajar Business by Evermos dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Evermos supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Evermos. Kali ini kita kedatangan seorang direktur marketing dari sebuah perusahaan brand lokal Indonesia. Dan brand ini adalah favoritnya ibu-ibu. Kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Langsung saja kita sambut Mas Vincent Saputra. Mas Vincent, apa kabar? Baik Mas Duda, terima kasih. Apa kabar? Wah, alhamdulillah baik. Mas apa Kang saya panggil ya? Mas aja Mas boleh, aja, ya, biar oke. umum. Kalau Kang nanti saya nyunda. Mas, boleh ceritain ke kita Mas, latar belakang Mas Vincent nih. Lahir saya asli Bandung. Jadi, Bandung. Betul. Jadi kalau bahasa daerah saya ya Sunda gitu ya. Pendidikan memang sempat sampai SMA di Indonesia, sampai keluar di Australia lah. Cukup lama di sana belajar dan bekerja, mencari experience. Jadi mulai di Australia itu mulai kuliah? Mulai kuliah. Oke, jadi SD, SMP, SMA di Bandung. Betul. Kuliah di Australia. Betul. Apa bidang apa yang diambil? Nah, di bidangnya itu saya kebetulan di bidang IT ya, komputer sistem lah. Oh, IT. Betul. Oke, bisnis dan IT. Lumayan lah ya nyambung ya. Masih nyambung, karena memang sekarang kan semua bisnis juga ada teknologinya ya. Betul, betul. Boleh cerita nggak Mas, itu sejarah kok bisa masuk ke dalam perusahaan Kintakun itu? Oke, mungkin cerita sedikit dulu ya. Kalau di Kintakun tuh saya memimpin tidak sendiri. Jadi ada partner, direktur-direktur lain bersama partner saya. Oke. Kebetulan saya memang fokus di direktur marketing, ada direktur utama dan keuangan. Oh, Tiga gitu jadi pilarnya, ya. betul. Ceritanya ya awal mula memang Kintakun sendiri berdiri dari 2005. 2005. Saya betul, udah cukup lama sebenarnya, dan saya baru join sebenarnya di 2015 waktu itu. Setelah 10 tahun berjalan Kintakun baru bergabung di situ. Betul, karena saya baru pulang itu juga dari Australia, pulang ke Indonesia itu sekitar 2012. Oke. Gitu. Jadi memang ada waktu di situ. Kebetulan memang teman-teman di Kintakun ini juga memang teman dari masa SMA. Oh. Gitu, teman baik. Jadi teman-teman dekat ya sebenarnya. Betul, ya? teman-teman dekat, betul. Jadi kita waktu itu banyak catch up ya, ketemuan, ngobrol-ngobrol, terus ceritain bisnisnya bagaimana. Waktu itu saya punya banyak beberapa istilahnya mungkin gambaran ya, ke depannya mungkin kita bisa masuk ke dunia online, e-commerce dan lain-lain seperti apa gitu. Karena memang kita melihat juga teknologi di luar itu seperti apa gitu. Kita di Indonesia baru mulai waktu itu ada. Iya, betul. Yang lain baru mulai semua. Jadi waktu itu kita mempersiapkan, saya join di 2015. Apa sih masa-masa terberatnya Mas Vincent pada saat memimpin di Kintakun sebagai direktur marketing? Kalau buat saya itu memang merubah kultur perusahaan. Merubah Jadi, kultur perusahaan, betul. Memang awalnya seperti yang saya cerita, Kintakun itu adalah family business. Iya. Waktu kita mau masuk ke tahap berikutnya, itu menjadi perusahaan yang terstruktur lah. Bagaimana menghandle itu, Mas? Jadi mungkin kalau dari kami, kita harus bisa memberikan contoh dan juga memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka mengikuti. Sebenarnya waktu kita ada perubahan ini, yang tidak mengikuti biasanya otomatis tidak nyaman sendiri sih. Dan juga mungkin sisanya diberi equip ya, mungkin kita bahasnya itu diberi pelajaran edukasi lah, supaya ini mendukung. Oke, betul. Jadi satu ilmu nih dari Mas yang saya tangkap adalah bahwa ketika ada sebuah perubahan, bukan berarti harus ditolak gitu ya, tapi bagaimana mengedukasi, membimbing pegawai supaya mereka juga bisa. Karena kan tujuannya untuk kebaikan perusahaan begitu ya.
Nah, sebagai pemimpin ini kalau menurut Mas Vincent, kualifikasi apa yang dia harus punya ketika dia harus jadi seorang pemimpin, terutama pemimpin perusahaan? Paling penting menurut saya tanggung jawab dan juga kejujuran. Sisanya menurut saya lebih dari experience, karena dengan kita bekerja pun kita banyak mendapatkan pelajaran lah. Ya, experience di perusahaan sebelumnya yang kita juga bisa bawa untuk apa yang akan kita lakukan di usaha kami. Ada nggak kisah-kisah mengharukan atau mungkin, aduh ini nggak bisa saya lupa nih? Mungkin secara umumnya kan selain kita melihat perusahaan yang berkembang itu ya buat saya itu hal yang baik. Ada beberapa yang sangat personal gitu buat saya. Waktu itu saya ada seorang karyawan yang bisa dibilang juga waktu itu dia seorang yang sangat mungkin taat gitu ya, baik, tapi ya dari skill biasa-biasa saja. Tapi waktu kita lihat ada improvement, kita ngobrol, itu ada cerita lah, waktu itu kita lagi review tahunan, itu ada cerita gimana nih keadaan kamu sekarang, lalu keuangan kamu cukup nggak, saya mulai nanya banyak ke personal ya. Sebenarnya ada hal apa yang bisa kami bantu gitu kan dari perusahaan supaya bisa berkembang. Nah, orang ini tuh menjawab, oh ya saya dengan gaji yang ada saat ini, nggak jauh dari UMK lah ya, biasanya baru awal-awal gitu, baru cukup. Dan dia itu cerita bahwa dengan yang keadaannya dia tuh dia masih bisa membantu ibunya, lalu dia masih bersedekah 1/3 dari gajinya. Saya di situ merinding dan cukup diingatkan lah ya, terharu bahwa ternyata hal-hal baik itu kita bisa lakukan, tidak usah menunggu. Tapi hal ini ya kita harus bisa lakukan dari apa yang kita punya dulu saat ini. Dan itu merubah banyak mungkin pribadi saya lah. Melihat seorang dari karyawan, saya pun masih bisa belajar ternyata hal-hal seperti ini. Jadi ada masanya di mana pemimpin pun belajar dari bawahannya. Dan itu harus, menurut saya harus kita bisa humble enough ya untuk merendahkan diri juga untuk belajar itu. Apa nih Mas tantangan terberat nih selama menjalankan pekerjaannya Mas nih, ya, jabatan sebagai seorang direktur gitu kan? Apa tantangan terberat Mas? Lebih di tadi sih ya, waktu saat kita membuat keputusan besar lah. Itu ya. Dan itu beberapa keputusan, terutama dari tim saya marketing dan perusahaan itu memerlukan budget yang tidak kecil. Kenapa bisnis dari Kintakun ini mengambilnya bed cover nih atau spray begitu ya? Ya. Apa yang mendasari itu? Spray dan bed cover ini mungkin saya harus awali dulu dengan cerita awal mulanya ya. Ya. Awal mulanya ini sangat menarik sebenarnya. Kintakun sendiri itu sebenarnya sebuah brand sendal waktu di tahun 1990-an. Nah, sempat ada insiden kebakaran. Jadi pabrik sendalnya waktu itu kebakaran, sehingga ya waktu itu krisis moneter juga. Jadi memang pekerjaan sulit lah di bidang tersebut. Lalu karena waktu itu juga krisis moneter keadaannya tahun 1999 tahun 2000-an, itu juga kita waktu itu melihat peluang, ada kebetulan pegawai tetangga yang juga kehilangan pekerjaannya. Jadi mereka bertanya, kalau kita nggak ada kerjaan mau kerjain di situ gimana? Oh, ditanya sebelumnya buat apa? Spray. Oh, oke. Kita coba, saya kasih pekerjaan. Buatkan spray ya. Nanti brandnya ya kita, karena yang sendal pabrik sudah tidak bisa berjalan, jadi kita buat brand spray. Awal mulainya hanya sesimpel itu. Pernah nggak mengalami masa misalnya, tiba-tiba masuk masa terpuruknya, kemudian nanti bisa bangkit lagi dan sebagainya? Ada kisah-kisah itu, Mas? Terpuruk ya, sempat lah di tahun 2017-18 lah, kami sempat mengalami juga hal yang cukup sulit di situ. Kita ada beberapa produk yang mungkin cukup banyak produk yang tidak bisa terjual. Apa sebabnya sebenarnya sampai itu bisa terjadi? Nah, ini mungkin suatu pembelajaran juga buat kami. Waktu itu memang kita lihat ada perkembangan market yang cukup baik. Jadi di situ kita mencoba ekspansi, sehingga ada sedikit misplan ya, yang kita tidak mungkin tidak antisipasi, sehingga waktu kita produksi barang diperbanyak dan lain-lain itu kan membutuhkan inventory gudang yang lebih besar dan lain-lain. Nah, itu ternyata market itu tidak sama selamanya. Gitu. Itu kita lihat ada perubahan yang cukup cepat, signifikan, dan itu mempengaruhi apa yang sudah kita sediakan. Tidak bisa diserap secepat itu. Nah, di situ kita cukup ada kesulitan untuk menyimpan barang. Kemudian apa yang membuat bisa membalikkan keadaan kemudian bisa bangkit lagi? Ya, kita coba hal-hal baru lah. Mungkin waktu itu kita pikir yang perlu dikembangkan itu tentu diri tim marketing dan sales ya. Dimana ini barangnya ada,
tapi kita harus cepat distribusikan dan itu. Maka dari itu kita cari channel-channel distribusi baru. Salah satunya tentu masuk ke online market, e-commerce yang direct to customer. Di situ kita membuka peluang-peluang baru sih. Bagaimana cara membaca selera market itu, Mas? Kita dengan masuk ke dunia digital dan lain itu sebenarnya market kita lebih diperluas sedikit. Sebelumnya kita banyak fokus di ibu-ibu lah, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Itu target market kami yang utama. Tapi semakin kesini kita lihat dengan adanya teknologi digital dan juga sosial media, itu kita bisa bahkan menyasar dari yang mulai kosan ya. Anak muda, betul. Jadi kita juga mengeluarkan banyak desain-desain untuk anak muda sampai ke ibu-ibu. Jadi kalau dari kita lihat ukuran ya umur dari 21 sampai 35, 40 itu paling sweet spotnya lah. Mas, untuk bisa produk ini menjadi top of mind dari orang, bagaimana tuh cara untuk bisa ada di benak banyak orang tuh, Mas? Strategi apa nih pakai sebenarnya? Strategi ya? Jujur sebenarnya kami pun masih terus berusaha untuk menjadi top of mind karena tidak hanya kami, ada brand lain juga, tapi kami memang saat ini tuh kita sedang mencoba strategi omnichannel. Jadi produk kami itu tersedia di berbagai macam channel. Baik itu tadi yang saya ceritakan ya dari B2B pasar, lalu sampai ke modern trade di mall-mall dan juga di online. Bahkan sekarang pun ada di reseller Evermost gitu, dari rumah-rumah dari reseller Evermost. Jadi hal ini kita coba kembangkan terus. Selain itu juga kita ya terus harus melakukan branding ya, memberikan mereka inspirasi, edukasi yang kalau dari kami itu memang punya visi memberikan edukasi yang sebenarnya. Banyak juga nih kita lihat yang di Indonesia itu yang asal jual lah ya, bisa dibilang oh produknya ngaku A padahal belum tentu A gitu. Nah kalau dari kami kita memang menjaga tadi mungkin ya integritas, dimana ya kalau produk A itu seperti ini ada kelebihan dan kekurangan. Dari setiap bahan mungkin yang kita akan keluarkan itu ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian kan saya juga sempat lihat tuh ada beberapa brand ambassador dari Kintakun. Ya. Ada Citra Kirana ya? Ada Citra Kirana sebenarnya. Tapi yang agak membuat mata saya tadi kok ini ada, ini teman saya apa bukan nih gitu ya? Aktor Korea ya? Iya masih saudara kali ya. Ji Chang-wook ya? Ji Chang-wook. Ji Chang-wook. Ya. Wah, ini kan satu terobosan yang luar biasa ya. Maksudnya menggandeng aktor Korea sebagai brand ambassador dari Kintakun. Betul. Bagaimana itu bisa memutuskan itu dan dampaknya seperti apa? Brand ambassador buat brand menurut saya cukup penting ya. Contohnya kita sebelumnya dengan Citra Kirana, itu memang kita menyesuaikan dengan campaign marketing kita lah. Seperti apa waktu itu kita memang di tahun sebelumnya kita ingin memberikan informasi bahwa produk Kintakun adalah bangga lokal gitu. Masuk ke bangga lokal punya campaign bahwa ini produk lokal yang bisa dibanggakan dengan produk kualitas yang baik. Itu maka waktu itu kita memilih Citra Kirana seorang sosok yang menurut saya cukup inspiratif dan sesuai dengan target marketnya. Beliau sendiri kan Citra Kirana seorang ibu muda yang juga menginspirasi lah banyak kaum ibu-ibu lainnya. Dan juga kita lihat waktu itu dapat juga award tuh kebetulan di tahun 2021 sebagai Gorgeous Mom ya. 2021 dia dapat award juga. Jadi memang cocok untuk target market kami. Jadi waktu itu kita mengusung. Nah, untuk brand ambassador Korea sendiri itu memang kita ya gak cuman ngikutin tren sebenarnya, tapi memang kita punya tujuan ya. Ini kita ingin mengenalkan brand premium Kintakun, Big Lens namanya. Kita punya cita-cita. Ingin masuk ke market Asia Tenggara. Nah ini salah satu contoh produk package special editionnya. Ini ya. Ya, yang di dalamnya pun satu paket. Wah, ini ada tanda tangannya nih ya. Ya. Ji Chang-wook ya. Wah, packagingnya keren banget ya ini ya. Ya, kita memang eksklusif mengincar eksklusif dan mengincar tadi ya premium produk. Jadi kita harus juga memberikan packaging dan lainnya sesuai dengan marketnya. Oke. Nah, kalau yang itu Mas, yang di bawah itu Mas. Nah, kalau yang ini produk Big Lens Cotton 100% Korea. Nah, ini tuh sebenarnya mirip dengan apa yang ada di dalam. Tapi ada perbedaan. Kalau yang di dalam package itu ada tanda tangan Ji Chang-wooknya di embroidery-nya. Jadi di sarung bantalnya itu ada embroidery tanda tangan Ji Chang-wook. Dikhususkan untuk fans.
Betul. Nah, yang ini yang lebih umum. Tentu dari harga ya lebih terjangkau tapi tetap premium. Betul. Dan ini ada di Evermost. Hal ini bisa ada di Evermost, dan untuk reseller Evermost itu bisa didistribusikan. Betul, bisa langsung jualan ya. Bisa langsung jualan. Oke, sip. Mas, gimana cara Kintakun ini menjaga kualitasnya tetap bisa memuaskan konsumen yang menggunakan? Ada tim khusus yang terus menginspeksi produk Kintakun sebelum terjual, itu dipastikan produknya baik. Gitu. Itu satu. Kedua, customer service itu menurut kami penting juga, dan juga kualitas produk ini diimbangi juga dengan product development yang tepat. Jadi kita menggunakan bahan apa, itu juga memberikan kualitas produk yang berbeda tuh. Pemilihan bahan yang kita pilih. Lalu salah satunya inovasi yang kami buat adalah kami mengeluarkan teknologi hybrid, namanya itu memang untuk membantu spray magnetis ini lebih terasa adem, lebih bernafas kainnya, dan lebih terasa adem dan menyerap kelembaban. Jadi itu akan membantu suhu tubuh lah saat tidur. Jadi memang harus juga terus update dengan teknologi terbaru ya untuk kualitas produknya itu ya. Betul. Nah, kalau bicara omset, waduh, kita pengen tahu juga nih, Mas. Iya. Dalam 2 tahun terakhir ini, ya berapa sih sebenarnya omset? Mungkin kalau dari jumlah barang yang kita produksi itu sekitar, bisa dibilang kita mencapai 100.000 bahkan lebih spray produk yang kita produksi per bulan. Per bulan 100.000 ya? Ya. Oh, oke. Kemudian apa sih yang membedakan antara Kintakun dengan kompetitor nih? Itu ada beberapa hal. Contoh ya, kita juga memiliki harga yang bersaing, itu pasti ya, wajib. Lalu selain itu kita juga memiliki teknologi tadi yang saya sempat bahas juga, itu teknologi hybrid. Di mana ini memberikan feel khusus ya untuk di kulit, merasakan lebih adem untuk produk Kintakun yang lainnya. Selain itu juga kita memiliki produk range yang cukup luas dibandingkan kompetitor. Kita ada dari spray, bedsheet, selimut, karpet, bahkan home diffuser. Memang kita memiliki konsep lah ya untuk kita bisa memenuhi ruang di kamar. Gitu. Anduk dan lain-lain pun kita ada. Anduk, karpet ada. Keset, karpet. Iya. Dan yang terakhir home diffuser lah. Home diffuser itu lebih untuk pewangi ruangan, di mana memberikan juga rasa nyaman, tidur lebih nyenyak. Banyak orang-orang yang sebenarnya bertanya-tanya ya, kalau saya mau bikin bisnis dari nol, gimana? Boleh bagi tips nggak Mas untuk orang-orang yang punya pertanyaan gitu? Gimana sih bangun bisnis dari nol itu? Ya, hal yang penting itu menurut kami ya, pertama harus tahu mau bikin produknya apa, lalu target marketnya siapa. Yang kedua ya kita bisa rencanakan mungkin dari segi budget lah ya, dari kita perlu berapa sih untuk memulai bisnis ini. Ya sisanya lakukan. Seringkali orang hanya merencanakan tapi tidak dilakukan. Iya begitu. Mas, kalau bicara modal, tadi kan disinggung masalah modal ya. Ya. Gimana sih untuk orang-orang yang misalnya modalnya cukup terbatas nih? Banyak cara sih menurut saya. Satu, kita bisa mencari investor ya. Yang memang saat ini cukup marak juga menurut saya di kalangan anak muda. Untuk startup biasanya akan mencari investor. Tapi memang untuk mencari investor ini kita harus bisa membuktikan dan meyakinkan lah bahwa apa yang akan kita lakukan ini bisa membuahkan hasil gitu. Ya, sisanya mungkin kita juga bisa mencari partner, strategic partner biasa kita sebutnya, di mana yang memang dari partner tersebut yang bisa membantu memberikan dana untuk kita mulai bisnis. Atau ya sisanya mungkin ada opsi lain, kita bisa meminjam ya biasanya. Tapi kalau buat saya itu mungkin opsi terakhir, karena dengan kita ada pinjaman biasa ada beban ekstra. Atau ya kita mulai start small, start dari yang kecil apa yang kita bisa dulu. Kadang mencari partner juga kan nggak terlalu gampang gitu ya kan. Kadang dua kepala, berbeda pikiran, berbeda keinginan. Iya, betul. Juga. Gimana tuh? Terjadi. Ya memang mencari partner itu cukup tricky ya. Memang hal yang penting kita harus mempunyai visi yang sama. Cari partner itu harus yang sama-sama bekerja, salah satunya menurut saya. Karena seringkali apa yang tadi mungkin Mas Dude juga sebutkan, percocokan ini atau ketidakcocokan ini terjadi karena ada keirian atau perbedaan yang kenapa saya yang bekerja, Anda tidak bekerja gitu. Walaupun padahal mereka ada risk ya yang ditaruh invest misalnya uang. Jadi hal ini yang biasa menjadi mungkin halangan ya untuk terus bisa berkolaborasi atau berpartner. Satu hal lagi ya kita juga harus bisa lebih mengerti ya, pahami apa yang partner inginkan,
Apakah itu hanya pekerjaan sisi kita atau memang bersama-sama. Tapi paling enak menurut saya itu mencari partner yang memang bekerja bersama. Bekerja bersama ya. Dan memiliki visi yang sama. Strategi marketing apa yang mesti mereka terapkan untuk memulai sebuah usaha itu? Ya, tergantung produk apa tadi ya, yang saya sudah sebutkan produknya apa. Mungkin strateginya ya menurut saya hal yang paling penting strategi apapun yang dilakukan. Itu yang tadi yang saya sempat ceritakan sebelumnya. Bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang sedang kita lakukan. Jadi strategi A yang kita sedang lakukan, cocok nggak nih? Seberapa cepat kita bereaksi itu akan sangat mempengaruhi. Karena waktu kita menyadari bahwa strategi yang kita lakukan mungkin tidak cocok, ya kita harus analisa ya, gali lebih dalam. Apakah ini target market yang salah, atau produk yang salah, atau mungkin kita harus melakukan hal yang baru gitu. Atau strategi marketing yang salah gitu kan. Bisa target market, produk, atau strategi marketing. Jadi ya ketiga hal ini menurut saya tidak bisa dipisahkan ya. Itu semua harus dianalisa dan kita harus cepat melakukan ya, bergerak dan berani terus melakukan hal yang baru lah. Sekarang kalau kita bicara cita-cita atau impian ya, baik Mas atau ini di dalam hal ini mungkin produk ini ya, Kintakun. Apa sih yang Kintakun sebenarnya pencapaian apa yang ingin diraih lagi? Ya kita sih cita-cita terus menjadi brand top of mind, dan selain itu kita punya cita-cita sebenarnya dari visi perusahaan kami itu, misi perusahaan kami itu, kami ingin bagaimana kita bisa mengekspor produk kita lokal, kebanggaan lokal Indonesia ini bisa ada juga di luar negeri gitu. Boleh terakhir Mas, kasih nasihat Mas untuk para pengusaha-pengusaha muda nih yang sedang berjuang, yang lagi berusaha nih supaya dia melihat, wah nih Mas Vincent dengan Kintakun udah besar nih. Gimana saya bisa juga mengikuti itu? Kasih nasihat boleh Mas? Jangan takut gagal. Kegagalan itu tidak bisa dihindari menurut saya. Yang penting kita belajar. Dan yang terakhir ya selalu mencoba hal yang baru ya. Oh, itu dia ya. Jangan pernah lupa dengan hal baru itu ya. Iya. Tapi saya menarik, saya senang banget itu ya. Jangan malu bertanya dan minta tolong ya. Iya. Pernah nggak Mas ada di fase Mas, wah ini saatnya saya minta tolong nih sama orang? Pernah banyak ya. Jadi mungkin kalau saya cerita sedikit, saya cukup beruntung juga. Waktu kita start, contohnya kemarin di tahun 2018 dan lain-lain itu saya sangat beruntung punya teman-teman yang notabene sudah lebih sukses atau sukses duluan ya. Baik itu dunia startup ataupun dunia bisnis lainnya. Itu saya akan ceritakan, keluh kesah kami, apa ya baiknya yang harus kami lakukan, apa yang kita bisa lakukan ya menurut kalian. Banyak juga dari mereka yang ternyata offer ya, for help. Jadi mereka akan offer, ada yang bisa kami bantu nggak? Kalau ini begini gimana? Iya. Jadi ya ada mentor juga lah, penting menurut saya. Mentor juga penting sih. Oke, wah ini ilmu banget nih buat banyak orang nih, pengusaha-pengusaha ya. Oke Mas Vincent, kita sudah banyak dapat ilmu nih dari sharing-sharingnya Mas Vincent ya. Pokoknya buat Mas Vincent dan Kintakun semoga semakin sukses ya, dan semakin besar, dan impian untuk melebarkan sayap ke Asia Tenggara dan seluruh dunia mudah-mudahan bisa terwujud ya Mas ya. Amin. Oke teman-teman, sahabat Evermost, baru saja kita mendengarkan cerita dari Direktur Marketing Kintakun yaitu Mas Vincent Saputra tentang bagaimana beliau membangun bisnisnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat Evermost yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa ikuti terus konten Evermost tentang inspirasi, bisnis, dan juga marketing. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Evermost dan ikuti serta join di komunitas belajar bisnis by Evermost dengan cara klik link yang ada di deskripsi video ini, karena akan banyak sekali sharing ilmu, training, dan kelas gratis mengenai bisnis dan marketing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Duda Harlino pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evermost.